Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbukum di khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bath minhuma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat kesehatan yang membuat kita bisa dengan mudah melangkah ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Dan yang paling besar adalah nikmat iman yang menggerakkan hati kita untuk memenuhi perintahnya. Tidak sedikit laki-laki yang badannya sehat tapi hatinya sakit sehingga tidak mau sholat Jumat. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat surga. Bahkan menjelang wafat pun beliau mengkhawatirkan umatnya. Maka semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Pada bulan yang sama, Rabiul Akhir 4 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Hasyr. Surat itu diturunkan setelah terjadinya perang Bani Nadir. Maka pada khutbah Jumat Rabiul Akhir ini, izinkan kami mentadabburi 3 ayat di dalam surat Al-Hasyr, yaitu ayat 18 hingga ayat 20. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 18 surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang luar biasa,
Perintah takwa ini di ayat disebut 2 kali. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang di dalam satu ayat diserukan 2 kali perintah takwa. Kedua perintah takwa ini mengapit wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hari esok atau hari God pada ayat ini adalah akhirat. Maka ayat ini sesungguhnya memerintahkan kita untuk banyak bermuhasabah. Setiap ada kesempatan, setiap periode waktu tertentu, sempatkan untuk muhasabah. Apa yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Jika perusahaan pada akhir tahun seperti ini sibuk menyelesaikan laporan untuk bahan evaluasi, semestinya kita yang mengejar lebih akhirat perhatian pada muhasabah amal-amal kita. Ketika menjelaskan surat Al-Hasyr ayat 18, Ibnu Katsir mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab. Lakukan muhasabah di dunia ini sebelum dihisab Allah di akhirat nanti. Maka mari kita lihat bagaimana akidah kita. Apakah masih rapuh atau mungkin ada hal yang perlu dikuatkan? Kita evaluasi ibadah kita. Jika kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, apakah sudah berjamaah? Apakah kita juga mengajarkan sholat sunnah? Apakah sholat kita semakin khusyuk? Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Juga terkait dengan hablum minan nas, bagaimana perlakuan kita kepada istri, kepada anak-anak, bakti kita kepada orang tua, akhlak kepada guru, kepedulian kepada tetangga, bantuan kepada kaum duafa. Semua itu akan menjadi bekal kita untuk masa depan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah SWT melanjutkan firman-Nya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan pernah lupa kepada Allah. Selalu sertakan Allah dalam kehidupan kita. Perbanyak zikir, menyebut asma Allah. Tetapi juga selalu ikuti tuntunan Allah dalam perbuatan yang kita lakukan. Memahami aturan dan menaatinya pada setiap langkah. Inilah hakikat zikir dalam kehidupan. Jangan sampai melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri. Timbul kesombongan seperti iblis yang akhirnya diharamkan masuk surga. Na'udzubillah. Jangan melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling berkuasa dan bisa berbuat apa saja. Seperti Fir'aun yang akhirnya binasa, ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Na'udzubillah. Jangan melupakan Allah, karena ketika melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling kaya dan membanggakan kekayaannya. Seperti Qarun yang akhirnya binasa, ditelan bumi seluruh hartanya. Na'udzubillah. Kemudian di ayat 20 Allah SWT berfirman, La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati ashabul jannah humul faizun.
Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 20. Orang-orang yang suka bermuhasabah, lalu senantiasa ingat kepada Allah. Mereka berfirman dan bertakwa, ujungnya nasibnya adalah surga. Sedangkan orang-orang yang lalai, tidak bermuhasabah, lupa dengan Allah, mereka akan semakin jauh hingga tempatnya kembalinya adalah neraka. Dan tidak sama antara surga dan neraka. Tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang paling beruntung. Sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang paling merugi. Semoga kita semua dimudahkan Allah dan bermuhasabah, mengevaluasi diri sendiri, sehingga semakin baik amal kita, semakin banyak bekal akhirat, semakin dekat dengan Allah, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil adim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azima yadhkurkum wasykuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.